Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar manajemen pada pagi hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan ke-14 ya. Di sini kita akan membahas mengenai manajer sebagai pembuat keputusan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, nanti diharapkan Anda semua setelah mengikuti kelas pada pagi hari ini mampu memahami dan menganalisis pembuatan keputusan oleh manajer dalam perspektif profesional dan etis ya. Jadi bagaimana cara ya para manajer dalam mengambil keputusan. Itu yang akan kita bahas atau kita pelajari pada pagi hari ini. Kita masuk pada manajer sebagai pembuat keputusan. Nah, sebenarnya untuk terkait dengan pembuat keputusan ya atau pembuatan keputusan, nah ini menjadi kunci kegiatan seorang manajer. Ya, jadi apa sih kegiatan utama atau kunci kegiatan seorang manajer itu apa? Membuat keputusan, ya, membuat berbagai kebijakan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, pengambilan keputusan sendiri di sini menurut Terry ya didefinisikan sebagai pemilihan alternatif tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Ya, jadi ketika mengambil keputusan itu biasanya ya terdapat beberapa alternatif ya yang tersedia, kemudian dipilih satu ya alternatif yang paling sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, definisi terkait dengan pengambilan keputusan menurut Knowles. Di sini disampaikan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif mengenai suatu cara bertindak. Dan yang terakhir ada definisi pengambilan keputusan menurut Hasibuan. Ya, di sini pengambilan keputusan adalah proses penentuan keputusan terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas di masa yang akan datang. Ya, jadi terkait dengan pengambilan keputusan ini umumnya ini terdapat beberapa alternatif keputusan atau terdapat beberapa alternatif ya. Nah, ini yang kemudian dipilih ya satu alternatif terbaik untuk bertindak atau untuk memecahkan suatu masalah atau untuk melakukan aktivitas di masa yang akan datang. Nah, pengambilan keputusan sendiri ini menjadi keterampilan ya bagi seorang manajer. Nah, mungkin ada yang masih ingat loh Bu, tapi dulu keterampilan manajer cuma ada 3 tuh, dan nggak ada pengambilan keputusan. Kan. Mungkin kita ingat-ingat dulu ya di pertemuan keberapa ya dulu, 3 ya atau 4. Nah, kita sempat bahas mengenai keterampilan manajer ya, ada 3. Ada keterampilan konseptual, keterampilan pengelolaan SDM, dan keterampilan teknis menurut Katz ya. Nah, kemudian Griffin ya ini menambahkan 2 keterampilan manajer ya atau manajemen yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang manajer. Yang pertama adalah keterampilan dalam memanage waktu, dan yang kedua adalah keterampilan membuat keputusan. Ya, jadi di pertemuan ketiga itu kita bahas 3 keterampilan manajemen atau manajer menurut Katz ya, ada keterampilan konseptual ya, keterampilan untuk melihat kondisi di masa yang akan datang ya, keterampilan untuk mencari ide-ide ya, membuat konsep tentang apa sih yang akan dikerjakan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian keterampilan dalam mengelola SDM ya, mengelola sumber daya manusia, mengelola karyawan atau individu yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan keterampilan teknis ya ini adalah keterampilan terhadap satu bidang tertentu. Nah, kemudian di pertemuan kali ini ditambahkan lagi keterampilan manajemen atau manajer. Ini menurut Griffin ada keterampilan dalam memanage waktu dan keterampilan membuat keputusan. Dan yang akan kita bahas lebih jauh ya terkait dengan keterampilan manajer adalah keterampilan membuat keputusan. Nah, menurut Griffin sendiri, ya keterampilan membuat keputusan ini tahapannya ada mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif ya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kemudian mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Ya, jadi setelah diketahui masalahnya apa, dicari nih kira-kira untuk menyelesaikan masalah tersebut solusinya apa ya. Nah, biasanya tidak hanya satu solusi kemudian diimplementasikan, tapi dicari beberapa alternatif solusi. Ya, nah kemudian dari alternatif solusi tersebut dievaluasi, ya, di ranking biasanya ya. Nah, kemudian setelah di ranking, dapat nih misalnya alternatif C itu nilainya paling tinggi. Nah, berarti alternatif itu yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan dalam penyelesaian masalah tersebut. Ya, kemudian setelah mengevaluasi, memilih, ya, tahapan terakhir adalah mengimplementasi dan mengawasi. Nah, ini ada beberapa pendekatan dalam pengambilan keputusan yang biasanya digunakan oleh seorang manajer. Ya, yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Yang kedua, pengambilan keputusan secara rasional. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya terkait dengan pendekatan pengambilan keputusan. Ini yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Nah, di sini keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan. Pengambilan keputusan secara intuisi ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh salah satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Dan keputusan intuitif ini lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah yang dampaknya terbatas. Dan pengambilan keputusan intuisi ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan dalam mencari pembanding. Hal ini disebabkan pengambilan keputusan intuisi hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal lain sering diabaikan. Ya, jadi yang pertama terkait dengan pengambilan keputusan ini dengan menggunakan pendekatan intuisi ya atau intuitif. Nah, ini feeling biasanya ya. Nah, untuk pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini keuntungannya adalah lebih cepat ya karena akan diputuskan oleh satu orang tanpa mempertimbangkan faktor lain ya atau masukan dari pihak-pihak lain ya karena langsung si pimpinan atau manajer tersebut yang akan mengambil keputusan. Kemudian untuk pengambilan keputusan ini ya itu keuntungannya, kemudian untuk kelemahannya adalah sulit diukur kebenarannya ya karena tadi dikatakan sulit untuk mencari pembandingnya terkait dengan keputusan yang sudah diambil. Nah, tapi terkait dengan manajer atau pimpinan, nah ini biasanya untuk pengambilan keputusan secara intuitif ya atau intuisi ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ya. Jadi mereka memang sudah memiliki istilahnya di dalam diri mereka ya atau otak mereka itu sudah punya database ya atau sudah punya informasi ya ketika ada masalah ini saya akan mengambil keputusan seperti ini ya karena memang sudah ada pengalaman-pengalaman yang dilalui sebelumnya ya atau sudah ada informasi-informasi yang diperoleh sebelumnya ya sehingga ketika ada masalah ini saya akan mengambil keputusan A misalnya berdasarkan feeling atau intuisi yang dimiliki tapi sebenarnya itu sudah pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada database yang sudah terekam ya atau informasi yang sudah terekam di pimpinan atau manajer tersebut. Kemudian pengambilan keputusan rasional. Nah, pengambilan keputusan rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan secara rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih objektif. Nah, kemudian ini ada model pengambilan keputusan rasional ya. Nah, ini biasanya melalui tahapan yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Ya, masalah apa sih yang terjadi? Kemudian mengidentifikasi kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusi. Ya, jadi dicari nih ketika masalah ini ketika terjadi masalah ini ya solusinya harus memenuhi berapa aspek sih atau harus memenuhi berapa kriteria
ya. Nah, kemudian memutuskan seberapa penting kriteria tersebut, ya ini biasanya ada nilainya di sini. Kemudian D, menarik berbagai alternatif, ya. Kemudian yang E, melakukan evaluasi alternatif, ya, berdasarkan nilai kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian yang F, memutuskan solusi terbaik atau alternatif terbaik yang kemudian akan diimplementasikan. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Nah, ini pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini biasanya didasarkan pada data, ya, yang kemudian diolah menjadi suatu informasi. Nah, kelemahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini adalah ketika mengumpulkan data, ya. Nah, ketika mengumpulkan data yang benar-benar lengkap, ya, atau informasi yang benar-benar lengkap itu sangat sulit, ya, sehingga informasi yang diperoleh itu terkadang tidak memenuhi seluruh aspek, ya. Jadi keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup, ya, atau data yang cukup, data yang lengkap, nah ini merupakan hal yang sulit. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Nah, seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat apakah kasus seperti ini sudah terjadi atau belum. Ya, jadi kemudian jika pernah terjadi sebelumnya, nah maka permasalahan tersebut akan dipecahkan dengan solusi yang pernah diambil. Ya, tetapi tentu saja dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini. Ya, jadi pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan pengalaman, ya, ini biasanya didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Ya, jadi apakah permasalahan ini pernah terjadi sebelumnya, ya. Nah, itu kan biasanya diarsipkan tuh ketika ada masalah, kemudian solusi yang diambil. Nah, itu biasanya perusahaan punya arsipnya atau punya datanya, ya, sehingga ketika terjadi permasalahan A, ya, dicari nih solusinya apa. Oh, solusinya menggunakan solusi X pada waktu itu. Ya, nah kemudian berarti bisa nih diimplementasikan sekarang solusi X, tapi diperhatikan dulu situasi dan kondisinya sama atau berbeda. Kalau sama, ya berarti solusi X ini bisa diimplementasikan untuk permasalahan A. Ya, tetapi ketika kondisinya berbeda atau situasinya berbeda, nah tentunya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lain, ya, untuk mengimplementasikan solusi yang pernah diambil pada saat itu. Kemudian kita masuk pada proses pengambilan keputusan. Nah, ini proses pengambilan keputusan, ambil dari tempatnya Griffin tadi, ya. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalah, ya, kemudian merumuskan, mengevaluasi dan memilih alternatif, dan yang ketiga adalah mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Oke, yang pertama mengidentifikasi masalah. Masalah bukan hanya gejala masalah dan menentukan bagian-bagian masalah yang harus diselesaikan. Identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab akibat, mengamati adanya penyimpangan, dan berkomunikasi dengan pihak yang mampu memberikan pandangan tentang masalah tersebut. Ya, jadi ketika misalnya muncul permasalahan di perusahaan, misalnya penjualannya menurun, ya, penjualannya menurun nih, berarti sudah ada masalah nih. Pasalnya apa? Masalahnya penjualannya turun, yang tadinya bisa 100%, ya sekarang hanya misalnya 60%. Nah, ayo cari solusinya. Nah, enggak gitu, ya, tapi diidentifikasi dulu ketika penjualan turun, apa sih penyebabnya? Ya, tadi ya cari hubungan sebab akibatnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ternyata harga bahan bakunya naik nih, sehingga biaya produksinya, ya, atau HPP-nya tinggi. Ya, ketika HPP-nya tinggi berarti price yang dilempar ke pasaran juga akan meningkat. Nah, konsumen tidak merespon dengan baik, ya, dengan kenaikan harga tersebut, ya, sehingga penjualannya rendah. Atau misalnya di lingkungan eksternalnya, ya, dilihat
pesaing sekarang bisa menjual dengan harga yang lebih rendah ya, dengan kualitas yang lebih baik ya dalam produk yang sama. Nah, sehingga konsumen lebih memilih pesaing atau kompetitor kita ya, produk kompetitor kita. Nah, dicari aspek-aspeknya, atau mungkin ternyata promosinya kurang nih ya, yang lain promosinya gila-gilaan, kompetitor promosinya gila-gilaan, kita promosinya misalnya hanya melalui media cetak gitu kan. Nah, ya jadi dicari sebab akibat terkait dengan munculnya masalah tersebut. Kemudian diamati ya, ada penyimpangan atau tidak ya, atau misalnya nih kok HPP-nya bisa naik ya, HPP-nya bisa naik kenapa nih, ternyata di dalamnya ada penyimpangan ya, dalam pelaksanaan proses produksinya tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya atau tidak sesuai dengan rencana yang seharusnya ya. Nah, kemudian dievaluasi nih. Atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mampu memberikan pandangan tentang masalah tersebut ya. Jadi berkomunikasi misalnya dengan bagian produksi atau dengan bagian pemasaran ya. Nah, sehingga dapat diketahui masalah secara detail. Kemudian merumuskan, mengevaluasi dan memilih alternatif. Nah, ini ya, menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data yang dianggap relevan dan memadai untuk merumuskan alternatif penyelesaian. Kemudian yang kedua, menganalisa. Salah satu caranya dengan memberikan bobot terhadap kriteria pengambilan keputusan ya, untuk memberikan prioritas yang tepat dalam keputusannya. Ya, kemudian mengembangkan dan mengevaluasi alternatif. Nah, yang ketiga, manajer harus mengembangkan alternatif keputusan yang layak. Dalam hal ini diperlukan adanya kreativitas pengambilan keputusan. Kemudian, setelah manajer mengembangkan alternatif tersebut harus dievaluasi untuk menilai efektivitasnya. Ya, setelah dievaluasi, alternatif di-ranking dan manajer memilih alternatif yang terbaik. Ya, jadi setelah tadi diketahui permasalahannya, kemudian dicari ya atau dikumpulkan data-data yang dianggap relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, data-data ini nantinya akan digunakan untuk merumuskan alternatif penyelesaian masalah. Nah, kemudian dari data-data tersebut ya, manajer nanti harus kreatif ya ketika mengambil berbagai alternatif keputusan. Ya, jadi cari nih keputusan A, misalnya keputusan A memenuhi kriteria ABC ya, misalnya ada 10 kriteria. Keputusan B memenuhi kriteria misalnya C, D, E, F ya. Keputusan C ya memenuhi kriteria apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya diambil satu alternatif yang paling baik ya. Setelah tadi dinilai, kemudian dievaluasi ya. Dicari cari satu alternatif yang paling baik atau yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian tahapan terakhir ya, setelah dapat nih alternatif mana yang kira-kira terbaik ya untuk menyelesaikan suatu masalah, nah kemudian diimplementasikan. Ya, diimplementasikan alternatif tersebut. Nah, tentunya ketika mengimplementasikan suatu alternatif atau suatu keputusan ya, nah, manajer harus menyiapkan, ini ada rencana, ya rencana pelaksanaannya seperti apa, kemudian anggaran yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan keputusan atau alternatif itu seperti apa, kemudian schedule kegiatannya, ya akan dilaksanakan di bulan apa, kemudian nanti di bulan pertama misalnya harus capaiannya harus berapa, ya alokasi SDM-nya, tanggung jawab dan tugas-tugas yang berkaitan dengan alternatif yang dipilih. Ya, jadi ketika memilih suatu alternatif itu tidak hanya dipilih alternatifnya kemudian diimplementasikan. Tidak hanya seperti itu, tapi dipikirkan ya. Ini alternatif ini akan dijalankan dengan cara yang bagaimana nih, ya. Rencananya mau bagaimana, anggaran yang dibutuhkan berapa nih untuk mengimplementasikan alternatif atau keputusan ini. Ya, kemudian pelaksanaannya akan bagaimana, SDM yang dibutuhkan berapa orang, ya basic atau background si SDM-nya harus yang seperti apa.
Ya, tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan rencana atau kegiatan tersebut ini bagaimana? Nah, itu harus dipikirkan ya oleh seorang manajer. Selanjutnya, manajer harus mempertimbangkan umpan balik yang dihasilkan dari implementasi keputusan sebagai bahan pembelajaran di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, kemudian harus dipertimbangkan feedbacknya ya, atau hasilnya ya, atau respon dari alternatif yang diimplementasikan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, untuk jenis-jenis pengambilan keputusan, ya ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pengambilan keputusan terprogram. Nah, ini digunakan untuk memecahkan masalah yang terstruktur. Ya, jadi ada dua jenis pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan terprogram. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Nah, untuk pengambilan keputusan terprogram ini biasanya ketika menghadapi masalah-masalah yang terstruktur. Ya. Nah, ini biasanya untuk masalah yang terstruktur ini masalahnya sudah dikenal ya, informasi terkait dengan masalah tersebut jelas atau lengkap ya, dapat diidentifikasi atau dapat didefinisikan ya terkait dengan masalah yang terjadi. Nah, kemudian manajer bergantung pada salah satu dari tiga jenis keputusan yang terprogram. Ada prosedur, aturan, atau kebijakan. Ya, misalnya masalah yang terstruktur itu misalnya terkait dengan komplain pelanggan. Ya, komplain pelanggan ini kan permasalahan nih. Nah, tapi kan pemecahannya ya atau penyelesaiannya ini sudah ada prosedur atau aturannya ya. Ketika menerima komplain pelanggan, ya nanti yang menerima siapa? Kemudian nanti misalnya harus ada retur ya, nanti si CS-nya ini atau customer service-nya ini harus menghubungi siapa ya, pengembalian syarat dilakukan returnya apa, kemudian pengambilan barangnya setelah berapa lama ya. Nah, itu sudah ada aturannya atau sudah ada ketentuannya. Nah, itu contoh untuk pengambilan keputusan secara terprogram ya. Jadi permasalahannya ini sudah diketahui sebelumnya atau informasi terkait dengan permasalahan tersebut lengkap ya atau mudah didefinisikan dan sudah ada pemecahannya ini dengan menggunakan prosedur, aturan atau kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ini untuk pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Nah, ini biasanya jika menghadapi masalah-masalah yang tidak terstruktur. Nah, masalah yang tidak terstruktur ini biasanya masalah-masalah yang baru atau tidak biasa dialami oleh perusahaan. Ya, di mana informasi yang diperoleh ini sedikit ya atau tidak lengkap. Nah, biasanya di sini digunakan pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Ya, karena masalahnya masih baru nih, jadi kan belum ada atau SOP untuk menyelesaikan masalah tersebut atau kebijakan atau aturan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, saat masalah yang tidak terstruktur muncul, ya manajer harus bergantung pada pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah pengambilan keputusan yang unik, tidak berulang dan melibatkan solusi yang bersifat unik. Ya, jadi ketika dihadapkan dengan masalah yang baru, masalah yang belum pernah dialami sebelumnya, ya dengan data yang sedikit atau data yang tidak lengkap. Nah, ini biasanya manajer atau pimpinan ya dapat mengambil keputusan secara tidak terprogram atau keputusan yang unik atau keputusan yang belum pernah diambil sebelumnya. Itu untuk pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Ya, jadi disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian kita masuk pada kondisi-kondisi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ada beberapa kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi pasti atau kondisi dengan kepastian. Nah, ini merupakan situasi ideal ya dalam mengambil keputusan. Yaitu di mana manajer dapat membuat keputusan secara akurat karena hasil dari setiap alternatif diketahui secara pasti. Nah, ini biasanya sudah
memperoleh atau sudah memiliki informasi yang lengkap atau data yang lengkap ya, misalnya sudah pernah terjadi sebelumnya ya, kemudian keputusan yang diambil sudah pernah dilakukan ya, data atau informasi yang dimiliki lengkap. Nah, ini biasanya untuk kondisi-kondisi seperti ini ya, keputusan yang diambil ini akan akurat atau akan tepat. Kemudian kondisi di mana tidak pasti ya, atau memiliki banyak risiko. Geser. Nah, ketika seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, maka akan timbul risiko. Dalam situasi ini, manajer harus menentukan probabilitas setiap alternatif atas dasar informasi yang tersedia dan juga berdasarkan pengalaman. Ya, jadi kondisi yang kedua, kalau tadi yang pertama ini kondisi yang pasti ya, kondisi pasti sih aman ya, karena informasinya lengkap, kemudian untuk case-nya juga biasanya sudah pernah terjadi sebelumnya ya, jadi arsip terkait dengan penyelesaian masalah tersebut kan tinggal dicari saja, kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, kalau dalam kondisi yang tidak pasti ya, atau kondisi yang beresiko, nah ini biasanya masalahnya masalah baru ya, kemudian informasi atau datanya ini sedikit atau tidak lengkap. Nah, biasanya pengambilan keputusan dalam kondisi tersebut ini memiliki banyak risiko ya, atau alternatif yang dipilih ya, atau beberapa alternatif yang disediakan. Nah, ini biasanya mengandung risiko-risiko. Ya, jadi misalnya ketika alternatif A yang dipilih, nah nanti ada risiko X yang mendampingi. Ya, kemudian alternatif B yang dipilih, ada risiko Y yang mendampingi. Karena apa? Karena datanya tidak lengkap. Ya, informasi yang dimiliki oleh perusahaan atau manajer itu tidak lengkap atau sedikit. Nah, dalam kondisi seperti ini, manajer harus menentukan probabilitas setiap alternatif ya. Jadi kemungkinan terpilihnya setiap alternatif ya, berdasarkan risiko yang yang istilahnya risiko yang menempel di setiap alternatif. Ya, kemudian atas dasar informasi yang tersedia ya, kemudian berdasarkan informasi yang ada ya, walaupun hanya sedikit, dan juga pengalaman. Kemudian kita masuk pada bias dan kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, ini biasanya kesalahan-kesalahan ya yang sering terjadi dalam mengambil keputusan atau bias dalam mengambil keputusan. Yang pertama, overconfidence bias ya, atau bias ya, kesalahan karena terlalu percaya diri. Nah, ini biasanya pemimpin atau manajer ya berpikir mereka tahu lebih banyak ya dari apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian kemudian ke overconfidentan ini ya digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, akhirnya mengakibatkan gagal ya, atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian bias kepuasan sesaat. Nah, pengambil keputusan yang cenderung ingin mendapatkan imbalan langsung untuk orang-orang tersebut, pilihan keputusan yang menyediakan imbalan cepat lebih menarik dibandingkan dengan mendapatkan imbalan tersebut setelahnya. Nah, ini juga merupakan kesalahan ya dalam pengambilan keputusan. Jadi, misalnya ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama ya, dia akan memperoleh keuntungan secara langsung ya, jadi ketika mengambil keputusan ya, keuntungannya langsung akan diperoleh ya, keuntungannya tinggi langsung akan diperoleh. Tapi setelah itu ya, perusahaan misalnya tidak akan lagi memperoleh keuntungan atau bahkan merugi. Nah, sedangkan alternatif yang B ya, ini di awal ya keuntungannya rendah atau tidak memperoleh keuntungan, tapi setelahnya perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, bias yang sering terjadi adalah manajer atau pimpinan itu akan memilih alternatif A ya, dimana sudah nampak nih imbalan atau keuntungan yang akan diperoleh. Nah, ini sering terjadi ya, atau kesalahan atau bias yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan. Kemudian kesalahan yang ketiga, ini adanya efek penahan. Ya, pengambil keputusan terpaku pada informasi awal sebagai titik awal dan gagal untuk menyesuaikan pada informasi selanjutnya. Kesan pertama, ide pertama, harga pertama, dan perkiraan pertama membawa bobot yang berlebihan dibandingkan informasi yang diterima kemudian. Nah, ini menjadi kesalahan yang ketiga ya. Jadi ketika misalnya mendapatkan informasi A,
ya langsung oleh si pengambil keputusan ya, atau si manajer atau si pimpinan ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan nih ya, si informasi A tadi. Nah kemudian masuk nih informasi B, informasi C, nah ini cenderung diabaikan ya, jadi lebih istilahnya nggak bisa move on ya. Jadi ketika ada informasi A ya sudah, dia gunakan informasi A ini sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Nah ini sering terjadi. Kemudian bias atau kesalahan yang keempat, nih bias persepsi selektif ya, atau selective perception bias. Pengambil keputusan secara selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa berdasarkan persepsi bias mereka. Ya, jadi ini mengambil keputusan berdasarkan persepsi si pengambil keputusan atau si manajer itu sendiri. Kemudian ada bias konfirmasi. Nah, ini pengambil keputusan mencari informasi yang menegaskan pilihan mereka. Pengambil keputusan cenderung untuk menerima secara penuh informasi yang menegaskan pandangan mereka dan bersifat kritis serta skeptis terhadap informasi yang menentang pandangan mereka. Nah, ini juga yang sering terjadi ya, bias konfirmasi. Jadi, ketika si pemimpin, alternatifnya kayaknya yang bagus yang A nih. Nah, kemudian dia akan cari pendukung nih, akan cari baik, terhubung kembali ya, tadi sempat disconnecting keterangannya. Tapi untung munculnya cepat nih, jadi ketika saya klik lagi sudah reconnecting kembali. Nah, cuman agak buram ya ini jadinya. Mungkin ditunggu sebentar ya, nanti jelas lagi. Oke. Baik, ini ya framing bias ya, pengambil keputusan menyoroti aspek tertentu ya dan mengabaikan aspek lainnya ya. Misalnya terkait dengan pengambilan keputusan dia hanya memperhatikan aspek ekonominya saja ya, tapi aspek sosial, aspek lingkungannya diabaikan. Nah, ini sering terjadi ya. Jadi biasanya aspek yang menguntungkan, nah ini yang diperhatikan. Nah, ini menjadi kesalahan ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian bias ketersediaan. Nah, pembuat keputusan cenderung mengingat kejadian yang terbaru yang ada dalam ingatan mereka dan mendistorsi kemampuan untuk mengingat peristiwa secara objektif sehingga menghasilkan penilaian yang mungkin salah. Nah, ini biasanya juga kesalahan yang sering terjadi ya, bias ketersediaan. Jadi, yang diingat adalah solusi untuk menyelesaikan masalah yang terakhir. Ya, ketika ada muncul masalah nih, kemudian dia ingat, kemarin terakhir tuh masalahnya kayak gini, pengambilan keputusannya kayak gini ya, mendekati dengan masalah terakhir yang pernah terjadi. Nah, padahal ketika mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut ya, ini kemungkinan salah ya, bahkan akan gagal ketika keputusan tersebut diambil. Nah, ini sering terjadi. Kemudian bias representasi. Pembuat keputusan menilai suatu peristiwa berdasarkan seberapa dekatnya peristiwa tersebut menyerupai kejadian atau peristiwa lainnya. Nah, ini hampir mirip ya dengan bias ketersediaan, cuman dia masih atau si pengambil keputusan ini masih mengevaluasi ya beberapa peristiwa yang kira-kira mirip lah, langsung diimplementasikan. Nah, ini tentunya dia tidak memperhatikan kondisi dan situasi saat ini ya. Kalau yang bias representasi tadi, kalau yang baik ya, itu kan dia bisa melihat dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya atau kejadian-kejadian sebelumnya ya, atau permasalahan yang sebelumnya muncul nih kayak gimana, solusinya seperti apa. Nah, kemudian disesuaikan dulu dengan kondisi atau situasi saat ini. Nah, itu baru tepat ya ketika diambil keputusan. Nah, kalau bias representasi biasanya cari yang mirip-mirip ya, kemudian diimplementasikan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi saat ini. Kemudian ada bias keacakan. Menggambarkan tindakan pengambil keputusan yang mencoba untuk menciptakan alternatif dari peristiwa yang terjadi secara acak. Nah, mereka melakukan ini karena sebagian besar pengambilan keputusan mengalami kesulitan untuk memperkirakan kemungkinan atau probabilitas suatu kejadian ya. Nah, ini biasanya permasalahan yang tidak terstruktur tadi ya, atau yang baru. Nah, ini dicari solusinya ngacak aja nih ya, tanpa pertimbangan apapun.
Kemudian ada sunk cost error, ya ini terjadi ketika pengambil keputusan lupa bahwa pilihan saat ini tidak dapat memperbaiki masa lalu. Mereka terpaku pada pengeluaran yang lalu berupa waktu, uang, atau usaha masa lalu ketimbang berpikir pada konsekuensi di masa yang akan datang. Alih-alih mengabaikan biaya yang sudah terjadi atau yang disebut sebagai sunk cost, mereka tidak bisa melupakannya. Ya, jadi untuk sunk cost error ini istilahnya si manajer atau pimpinannya nggak bisa move on dari kejadian sebelumnya. Ya, jadi misalnya sudah pernah terjadi permasalahan, ya kemudian dicari alternatifnya, ya diimplementasikan. Nah, ketika mengimplementasikan alternatif untuk pemecahan masalah tersebut, biasanya kan sudah mengeluarkan dana, ya sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ada masalah baru, yang mungkin terjadi, ya ketika ingin mencari solusinya atau pemecahan masalah tersebut, dia nggak bisa move on dari case yang sebelumnya atau kasus yang sebelumnya. Ketika misalnya biayanya dibutuhkan misalnya 10 juta, kemarin saya keluarin 10 juta, gagal ya. Ternyata biaya yang saya keluarkan besar, tapi ketika diimplementasikan gagal. Ini gagal lagi nggak ya gitu, ketika harus mengeluarkan biaya yang sama besarnya gitu, atau mengeluarkan tenaga yang sama besarnya gitu ya. Jadi dia masih istilahnya tidak bisa bangkit ya dari kondisi di masa lalu. Kuliah saya akhiri, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.